Shalom Papa Mama dan adik-adik semua. Apa kabar? Hari ini kita kan mau beribadah. Nah, sebelum kita mulai beribadah, ayo kita ikuti panduan berikut ya. Mohon bimbingan Papa Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus juga hadir di rumah kita loh. Adik-adik sudah siap kan? Ia harus siap mengenakan baju yang rapih dan sopan. Kemudian adik-adik juga harus mengikuti instruksi kakak-kakak dengan penuh antusias. Adik-adik bisa menari, bisa melompat, bertepuk tangan saat memuji Tuhan. Ingat, selama ibadah, adik-adik harus fokus, tidak melakukan kegiatan yang lain. Dan yang paling penting, siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rindu bertemu dengan adik-adik. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Udah lama gak ketemu kalian, kakak rindu banget. Kakak mau tahu dong kabar kalian. Kita buat ya yel-yelnya. Adik-adik kalau kakak tanya, adik-adik jawab di rumah, oke? Apa kabar adik-adik? Bersama Yesus, aku dan kamu dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wow. Harapan kakak kalian itu dahsyat, kabarnya luar biasa. Karena kakak percaya Tuhan Yesus hari ini tidak hanya hadir di gereja saat kita memuji Tuhan, tetapi juga di dalam rumah kita masing-masing adik-adik. Oleh sebab itu hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita persiapkan hati kita mau undang Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita, hadir di dalam hati kita. Hari kita mau menyembah Tuhan, sikap doa yang baik, karena Tuhan sedang melihat kita hari ini. Terima kasih Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk
kebaikan Tuhan buat kebaikan di Tuhan dalam di dalam hidup kami. sekalipun Kami tidak bisa ibadah kami tidak bisa di ibadah gereja, di gereja, tapi kami percaya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan kalau kami kalau sungguh-sungguh kami sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencari Tuhan, Tuhan Yesus Tuhan Yesus hadir hadir di rumah kami. di rumah Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah kami. memulai ibadah kami. Tuhan hadir, Tuhan hadir, Tuhan memberkati Tuhan kami. memberkati kami. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Kami berdoa dan mengucap dan syukur mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bernyanyi bagi Tuhan karena kakak percaya Tuhan itu tidak hanya ada di gereja ini, di tempat kita biasa ibadah, tapi juga ada di rumah adik-adik. Kita mau melompat buat Tuhan, kita mau bergerak buat Tuhan. Kita mau nyanyi Yesus jagoanku.
iblis yang jahat. Karena baru-baru ini kita udah merayakan hari Paskah adik-adik. Sebab itu kita mau bersorak lebih lagi buat Tuhan Yesus. Kita mau ganti pujian kita. Haleluya, haleluya. Karena kita cinta Tuhan, kita mau nyanyi bagi Tuhan Yesus.
melestarikan, menyelamatkan kehidupan kita adik-adik. Dan sebab itu sebentar kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita lebih lagi supaya Tuhan berbicara, supaya Tuhan sampaikan ceritanya, pesannya buat kita. Dan kita mau nyanyikan satu pujian lagi buat Tuhan. Dan kita sebentar mau berdoa. Kita mau bersyukur buat Tuhan Yesus adik-adik. Apapun yang adik-adik alami hari-hari ini, kita mau belajar bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur.
kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami sudah memuji, Kami sudah memuji dan dan memuliakan memuliakan nama Tuhan. Sekarang Tuhan, Kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mau duduk diam Tuhan. Kami mau duduk diam Tuhan, mendengar cerita firman-Mu. Berkati kami, Berkati kami, berkati kakak-kakak kami, berkati kakak-kakak kami, di dalam nama Tuhan Yesus. di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, Amin. amin. Shalom adik-adik. Hari ini kakak akan bawain cerita tentang seorang yang harus taat. Adik-adik masih ingat tentunya cerita tentang Bapak Abraham yang pernah kakak bawain. Mereka pergi dari kampungnya, dari kotanya menuju ke kota yang lain yang tidak mereka ketahui. Tapi mereka tidak bersungut-sungut adik-adik. Nah, tapi hari ini kakak akan bawain cerita yang berbeda, tapi masih tentang ketaatan. Adik-adik yang harus kita pelajari adalah kita harus belajar taat, yaitu kata yang paling disukai oleh orang tua kita, kata yang paling disukai oleh Tuhan untuk kita lakukan, tapi juga kata yang paling harus kita lakukan untuk sekarang yang disuruh oleh Bapak pemerintah kita. Siapa namanya? Ya, Bapak Jokowi. Bapak Jokowi menyuruh kita untuk tetap di rumah aja, jangan kemana-mana, supaya kita terhindar dari virus corona. Adik-adik, sekarang kakak akan tunjukin kalian sebuah gambar yang akan kakak ceritain. Sebelumnya kakak mau bilang, kenapa kita harus taat? Kalau kita taat, kita akan diberkati Tuhan. Sebaliknya, kalau kita tidak taat, kita akan mendapatkan sesuatu yang buruk adik-adik. Nah, seperti contoh ini, seperti gambar ini. Adik-adik perhatikan, di sini ada dua gambar, ada dua orang dalam gambar. Kakak sedang ngapain ya adik-adik? Nih kakak dekatin gambarnya biar adik-adik perhatikan jelas. Nah, adik-adik, ini adalah cerita tentang Rasul Paulus. Kira-kira Rasul Paulus yang mana ya adik-adik? Adik-adik bisa tebak? Iya. Di sini ada dua orang yang baju orange dengan baju yang agak kebiruan adik-adik. Rasul Paulus ini adalah yang baju orange. Kira-kira Rasul Paulus lagi bicara apa ya kepada orang ini? Dan orang ini adalah perwira yang bernama Julius. Siapa adik-adik yang bernama Julius? Nah, Rasul Paulus sedang menasihati perwira Julius. Pada saat itu mereka akan pergi berlayar, tentunya menggunakan kapal, bukan menggunakan sepeda atau menggunakan motor. Itu kita pergi ke mall biasanya, kan? Iya kan? Nah adik-adik, apa sih yang dibicarakan oleh Rasul Paulus kepada perwira Julius? Dengarkan ya cerita kakak, ikuti sampai akhir. Rasul Paulus berkata begini adik-adik, saudara, tunggu, sebelum kita pergi, saya mau bicara. Bicara apa? Kata si perwira yang bernama Julius. Rasul Paulus berkata, tadi malam Tuhan berkata kepada saya supaya kita tidak melanjutkan perjalanan kita. Kita tetap aja di sini.
sebab kalau kita terus berlayar, sesuatu yang bahaya, yang buruk akan terjadi kepada kita. Kerugian besar akan terjadi kepada kita, tidak hanya kepada muatan-muatan kita atau barang-barang yang kita bawakan, kita mengalami kerugian, tapi juga kepada nyawa kita, kata si Rasul Paulus, adik-adik. Nah, kemudian si perwira berkata, kamu sok tahu? Jurumudi berkata, kita harus tetap lanjutkan perjalanan. Stop, kamu jangan menghalangi. Kata si perwira Julius, kamu gak usah sok tahu, karena kita akan tetap berlayar. Saya lebih percaya kepada jurumudi atau supir yang membawa kapal daripada kepada kamu, kata si perwira Julius dengan sombong, adik-adik. Dia lebih percaya kaptennya, dia lebih percaya kepada jurumudinya, nahkodanya, daripada si Rasul Paulus. Wow, padahal Rasul Paulus itu adalah yang dipakai Tuhan, adik-adik. Dia takut sama Tuhan, dia dengar-dengaran sama Tuhan, dia dipakai sama Tuhan untuk mengingatkan si perwira ini yang bernama Julius. Nah, apa yang terjadi, adik-adik? Kita lanjut ke gambar selanjutnya. Nah, di sini masih tetap Rasul Paulus mengingatkan, tapi kemudian dia dirantai, adik-adik, coba perhatikan. Dia dirantai kakinya, dirantai tangannya, ya. Kemudian dia berkata, naik ke kapal. Tak usah membantah, jangan melawan. Akhirnya dia naik dengan tangan dan kaki yang terikat. Dia naik. Kemudian juga orang-orang pada waktu itu yang ikut bersama-sama dengan mereka juga lebih percaya kepada jurumudinya, lebih percaya kepada supir yang akan membawa kapal itu, adik-adik. Nah, kita perhatikan, akhirnya mereka berangkat. Berangkat menuju kota yang akan mereka tuju, adik-adik. Nah, menuju tempat yang akan mereka tuju. Ini adalah kapal mereka. Mereka berlayar, mulai mengarungi, menjalani laut, adik-adik. Dan mulai, di tengah laut, tiba-tiba sepoi-sepoi datang. Kemudian mereka berkata, wah, sebentar lagi kita akan tiba di tempat yang kita akan tuju. Mereka berkata demikian. Kemudian gak lama setelah itu, adik-adik, tiba-tiba angin kencang datang. Mereka mulai terombang-ambingkan di kapal, adik-adik. Wow, kapal mereka mulai mundur, maju, mundur. Mereka mulai ketakutan. Akhirnya mereka berkata, satu-satu berkata, tolong kami, tolong kami, tolong. Lalu, saking mereka paniknya, adik-adik, mereka membuang semua muatan, semua barang-barang yang ada di kapal. Mereka buang satu-satu. Sendal, sendok, sisir mereka buang. Mainan mereka buang. Sepatu. Adik-adik, begitu banyak yang mereka buang dari kapal supaya mereka tetap selamat.
Sampai satu ketika Rasul Paulus berkata kepada si perwira tadi, kan saya sudah bilang kita jangan lanjutkan perjalanan, tapi kalian bandel, kalian ngotot ingin berangkat. Tapi tadi malam Tuhan berkata kepada saya, Tuhan bicara kepada saya lewat malaikat Tuhan. Dia berkata seperti ini, jangan takut, kalian tetap tenang, harap tenang, supaya Tuhan bisa menyelamatkan kita. Nah, adik-adik, sekalipun mereka tetap pergi, malaikat Tuhan berkata kepada Rasul Paulus, sekalipun kamu tetap pergi dengan orang-orang itu yang ada di kapal, kalian tidak akan mati. Tuhan sudah berkata bahwa mereka tidak akan mati. Nah, adik-adik, lalu apa yang terjadi ketika Rasul Paulus berteriak kepada Tuhan, Tuhan, selamatkan kami, Tuhan tolong kami. Dia berkata seperti itu kepada Tuhan Yesus. Dia berseru kepada Tuhan Yesus, adik-adik, di masa kekacauan yang mereka alami. Wah, mereka hampir mati, adik-adik. Mereka hampir saja mati di tengah laut. Tidak ada kapal yang lain, tidak ada yang bisa menolong mereka kecuali Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, karena mereka sudah membuang semua barang-barang mereka, sekarang mereka tidak tahu caranya gimana lagi, adik-adik. Akhirnya mereka berenang, mereka lompat ke air, ke laut. Karena begitu mengamuknya itu badai, adik-adik, mereka diombang-ambingkan sampai-sampai kapal mereka tidak lagi enak buat dinaiki, tidak tentu arah. Kemudian mereka melompat dan mulai berenang untuk mencapai daratan supaya mereka tetap selamat. Adik-adik, itu tadi kakak bilang, kalau kita taat, kalau saja mereka taat, mereka tidak akan dapat bahaya, mereka tidak akan rugi, mereka tidak akan terancam nyawanya, hampir mati. Tetapi ketika Tuhan Yesus izinkan mereka untuk tetap berangkat, Tuhan masih menyelamatkan mereka. Akhirnya mereka berhenti di satu pulau dan mereka tinggal di sana sementara waktu, adik-adik. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Yang bisa kita petik, adik-adik, ketika kita taat, kita akan diberkati Tuhan. Ketika kita tidak taat, kita akan mendapatkan sesuatu yang buruk. Ketika kita di rumah aja, mungkin papa mama kita larang kita untuk ketemu dengan teman-teman kita. Ketika kita di rumah aja sambil belajar, kita mungkin bosan, maunya ketemu sama teman-teman, maunya main game sama teman-teman, atau main bola sama teman-teman, main sepak bola, main time zone. Bosan mungkin di rumah, adik-adik. Kakak juga merasakan hal yang sama kayak adik-adik, bosan, pengennya keluar, pengennya jalan-jalan. Tapi kata pemerintah kita, kata Bapak Presiden, kita harus tetap di rumah aja. Kita nggak boleh kemana-mana, kita nggak boleh keluar rumah, kita nggak boleh kumpul sama teman-teman kita dulu. Kita harus tetap di rumah. Kita juga harus tetap jaga kebersihan, tetap cuci tangan, kita cuci tangan yang bersih. Kita berdoa biar keadaan ini, virus corona, cepat hilang dari Indonesia. Kita tetap berdoa, adik-adik. Kita juga harus taat. Kalau kita disuruh nggak boleh ketemu dengan orang luar, kecuali di rumah kita, orang-orang di
rumah kita, kecuali papa, mama, koko sama cici kita nggak boleh dulu keluar sama teman-teman kita, nggak boleh kumpul-kumpul dulu. Kita harus taat adik-adik, karena Tuhan Yesus tidak hanya bicara lewat Tuhan bisa bicara lewat siapa aja, mungkin lewat orang tua kita. Tidak hanya orang tua kita adik-adik, Tuhan juga bisa berbicara lewat siapa aja, mungkin lewat guru sekolah minggu, mungkin lewat bapak pendeta kita, ya, mungkin juga lewat pemerintah kita adik-adik, untuk kita tetap di rumah aja. Sebab itu kakak harap adik-adik tetap di rumah aja, jangan kemana-mana. Kita belajar apa tadi tak? Yang kakak bilang, kita belajar taat. 4 huruf TAAT. Kita harus taat adik-adik. Kita nggak boleh membantah, kita nggak boleh melawan, supaya kita tetap terhindar dari hal-hal yang buruk. Seperti tadi Rasul Paulus ingatkan kepada perwira Yulius, jangan berlayar. Tetapi ketika mereka tetap berlayar, apa yang terjadi adik-adik? Mereka mendapatkan musibah, mereka mendapatkan hal yang buruk. Mereka harus menghadapi badai, mereka harus menghadapi kesulitan, kacau. Nah, kalau adik-adik tetap di rumah dan kita berdoa sama Tuhan, maka kakak percaya gak lama lagi kita akan kembali beribadah di gereja, kita akan kembali ke sekolah, kita akan kembali bisa main-main sama teman-teman kita. Tapi untuk saat ini yang kita perlu lakukan, sekali lagi kakak bilang, kita harus belajar taat adik-adik. Itu yang Tuhan mau hari-hari, itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan sekarang. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita adik-adik. Sekalipun kita di rumah aja, ingat kita harus belajar taat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.